Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Banyumas, yaitu Nirmala. Wow, kisah Bawor dan Tigor nih akhirnya rilis lagi untuk yang kedua ya, sesuai permintaan teman-teman. Alhamdulillah Nirmala merilis lagi, dan ini adalah kisah kedua ya. Keren banget ya pasti ini kisah Bawor dan Tigor. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, ya bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri kafe baru di Kelapa Gading. Kisah Bawor. Hari Sabtu merupakan salah satu hari yang paling ramai dalam bisnis makanan. Restoran bintang laut kebanjiran pesanan. Meja-meja sudah terisi penuh, tapi pengunjung terus berdatangan sampai-sampai opsi waiting list sudah dibuka. Printer di sudut dapur terus mengeluarkan kertas orderan. Order baru, meja 14, 2 capcay seafood, 1 kepiting saus padang, 1 nasi goreng seafood, minyak sedikit tanpa cumi. Orderan demi orderan terus disebutkan. Para cook helper sibuk kesana kemari untuk menyiapkan orderan. Bawor berdiri di depan wastafel, keringatnya menetes deras, kaos dalamnya sudah basah kuyup, tumpukan piring kotor tak ada habisnya. "War, cepetan nyabuninnya, piring udah pada habis ini," teriak Jaya sambil mengangkat wajan panas. Bawor nyengir meski ngos-ngosan. "Ya Jay, kalem." Tangannya cekatan menggosok piring, tapi matanya sesekali melirik ke printer order yang berbunyi cetak-cetak tiada henti. Jam baru menunjukkan pukul 8, tapi suasana dapur sudah seperti jam makan siang. Koki-koki sibuk, asap mengepul kemana-mana, suara blower yang menderu membuat dapur terasa seperti medan perang. "War, mangat, restoran lagi rame-ramenya ini." Bawor tertawa di sela-sela busa sabun. "Semangat banget iki, saking semangatnya pengen ngumpet di pojokan." Beberapa karyawan ngakak sejenak sebelum kembali sibuk dengan kerjaan masing-masing. Jam 4 sore, suara wajan besar wok yang sejak pagi menyala dengan letupan minyak mulai mereda. Dapur restoran bintang laut tampak seperti kapal perang setelah pertempuran. Lantai yang dipenuhi dengan noda minyak, saus, dan bekas kuah makanan, dan segunung peralatan kotor yang menumpuk di samping wastafel. "Ini buat sip sore aja, Wor. Udah jam 4 ini." Bawor melepas celemeknya, wajahnya penuh peluh. Ia melirik jam di dinding. Jarum sudah melewati angka 4 sore. "Jam 4 ya? Dan kalau weekend kayak begini ya, udah ayo absen. Lapar ini, belum makan siang kita." "Ya boro-boro makan siang, bisa napas saja, gue udah untung," celetuk Bawor yang membuat semua orang di dapur tertawa. Ya, setiap weekend atau tanggal merah, gelombang pesanan di restoran bintang laut memang seperti tsunami, datang dalam jumlah besar dan tidak kunjung berhenti. Setelah menempelkan jari ke mesin absen, lampu hijau menyala tanda berhasil. Bawor bukannya langsung pulang, ia justru melangkah ke tangga menuju lantai 3, area makan karyawan. Di sana, suasananya jauh lebih santai dibanding dapur. Beberapa karyawan shift pagi sudah duduk di meja panjang. Ada yang mengobrol, ada yang sibuk dengan handphone, ada juga yang langsung selonjoran di kursi.
Meja makan sudah terisi jatah karyawan. Ada berbagai macam makanan yang khusus dimasak untuk karyawan. Siang ini, ayam goreng mentega dan capcay goreng menjadi menu utama makan siang karyawan. Bauer segera mengambil piring, menumpuk nasi tinggi, lalu menambahkan ayam goreng mentega plus sambal botol seadanya. Ini namanya surga setelah neraka. War, masih bisa ketawa aja lu. Umur pegel banget ini, badan gua ngerenteg. Bauer duduk di samping Jaya, mengibaskan kaosnya yang basah. Ya capek, tapi gue bersyukur. Capeknya karena capek kerja, bukan capek nganggur. Selamat yang duduk tak jauh ikut nimbrung, menyendok capcay ke piringnya. Loh iya, makanya aku yakin kamu itu bakalan betawar. Di sini itu kerja keras, tapi suasananya enak. Apalagi makanannya enak terus tiap hari. Bauer langsung menyuap nasi besar-besar, wajahnya sumringah meski matanya sayu karena lelah. Lo ya jelas, kalau di desa bisa makan ayam seminggu sekali aja udah alhamdulillah. Lah ini di sini tiap hari ada lauknya, raketang iwak layar. Matahari sudah turun, langit kelapa gading berwarna orange keunguan. Udara sore masih menyisakan hawa panas. Bauer berjalan kaki sendirian dari restoran. Kaosnya masih basah oleh keringat. Sampai di depan gereja Tiberias, Bauer berhenti sejenak. Halamannya luas, penuh mobil-mobil mewah berjejer, mulai dari Pajero sampai Mini Cooper, semuanya ada di sini. Wih, mobil-mobil gini di kampung bisa buat modal bangun sawah siji, gumame sambil geleng-geleng kepala. Dari arah pintu samping gereja, seorang pria tegap dengan kaos ketat dan rokok terselip di telinga berjalan keluar. Wajah kerasan langsung dikenali Bauer. Bang Tiger, seru Bauer sambil melambaikan tangan. Tiger menoleh, keningnya berkedut. Bauer, dari mana kau? Baru kelar kerja? Ya bang, baru kelar ini. Tumben malam kali. Biasanya 3:30 udah blusan kau. Restorannya rame banget bang. Serame-ramenya restoran kan ada jam kerjanya. Kau tidak lihat jam apa gimana, War? Tadi gue gak makan siang, jadi sebelum cabut gue makan siang dulu bang. Oh, pantas lah kau lama. Makan dulu rupanya kau. Iya bang Tiger, tumben jam segini masih di sini. Itu si Charles Kemperet datang telat, jemput adik di bandara katanya. Makanya aku pulang telat. Wah, dapatnya lebih banyak dong bang. Tigor mendekat, menepuk bau Bauer cukup keras. Iyalah, kalau nggak dapat tambahan, malas sekali aku. Mending pulang, ngopi, nonton bola. Oh iya, gimana kerjaanmu, War? Lancar? Betah kau? Betah bang. Di sini kerjanya capek, tapi tiap hari makannya enak. Kalau di kampung nggak bisa makan seenak di sini. Bagus, tapi hati-hati juga, War. Orang Batak bilang rezeki gampang datang, gampang juga hilang. Jadi ingat, jangan lalai. Beberapa jemaat yang baru datang melirik Tigor yang tertawa begitu keras. Bauer ikut tertawa, lalu matanya melirik lagi ke arah parkiran. Bang, gila ya bang, mobil jemaat di sini Alphard, Fortuner, Mercy. Kalau di kampung gue, mobil kayak gini pasti jadi tontonan CRT. Tigor menghela nafas, menyulut rokoknya, asap putih mengepul. Itulah War. Jakarta beda. Jemaat di sini banyak pengusaha, dokter ada, pejabat juga ada. Tapi gelandangan di sini jauh lebih banyak. Orang-orang kayak kita ini ibarat setitik debu di ibu kota, War. Bauer mengangguk pelan, lalu mencoba menyemangati. Tapi lu jago bang, lu bisa ngatur parkiran segede gini sendirian. Itu keren banget. Kalau gue sih udah pusing duluan bang. Tigor menengus tapi senyum tipis tersungging. Oh ini ada saja. Tapi makasih lah. Kau mau ngopi, War? Aku sakit kepala ini pengen ngopi. Gas bang, gue ikut. Asal jangan nyuruh gue bayar. Gue kan baru kerja, belum gajian. Tenanglah, kali ini abangmu yang traktir. Kopi 3.000 doang. Kau pikir aku seperhitungan itu sama kawan, War? Enggak lah, Bang Tigor kan tampan dan juga dermawan. Keduanya lalu duduk di pinggir trotoar di samping gereja. Sambil menatap parkiran yang makin penuh,
Mobil-mobil terus berdatangan sementara mereka asyik mengobrol, tertawa, dan menyeruput kopi saset panas di gelas plastik. Di sebelah utara gereja Tiberias, tampak sebuah ruko 3 lantai yang cat putihnya masih segar, papan namanya belum terpasang, pintu rolling door juga baru tapi masih tertutup rapat. Bauer menunjuk ke arah ruko itu. "Bang, duduk di sana aja yuk. Lebih enak, sepi. Kita kalau di sini terus dikira lagi jaga parkir." "Iya boleh, ayo kita pindah." Keduanya bangkit dan menuju ruko kosong tersebut. Beberapa orang menyapa Tigor. "Barang siapa kau, Gor?" "Ini kawan baruku dari Banyumas," jawab Tigor. Kau hati-hati sama Tigor. Dia suka makan orang kalau lapar." Paten kali mulut kau. Lama-lama kau yang kusikat pula." Bauer terkekeh mendengar celoteh keduanya. Keduanya terus berjalan, lalu duduk di emperan toko. Bauer duduk selonjoran di lantai, gelas plastik kopi saset masih mengepul di tangannya. "Wah, begini lebih adem. Gue rasa kalau ruko ini jadi warung kopi, pasti rame, strategis, deket gereja, deket jalan gede." Tigor ikut duduk bersandar di dinding. Dia tertawa pendek. "Kau ada pikiran kayak begitu, hebat. Tapi ingat, Wor, kau baru di Jakarta sebentar. Tidak semuanya semudah yang kau bayangkan, Wor." "Beneran, Bang. Coba lu bayangin aja, Bang. Jemaat gereja bawa mobil mewah, pasti duitnya akeh. Habis ibadah haus, pengen nongkrong, mampir deh, duit ngalir." Tigor mengembuskan asap rokok ke langit-langit, wajahnya setengah serius. "Tapi itu tak gampang, Wor. Jakarta ini keras, modal besar, persaingan gila-gilaan, salah langkah habislah kita. Lagian mereka yang mobilnya bagus-bagus belum tentu mau beli kopi kau." Bauer menatap kosong ke depan lalu tersenyum kecil. "Ya gue tahu sih, Bang, tapi kan gue boleh mimpi, Bang. Dari kamu ke sini gue udah niat kerja keras, dapat pengalaman, terus suatu saat punya usaha sendiri. Masa seumur hidup gue mau begini doang?" Suasana mendadak hening. Dari luar ruko terdengar samar suara musik ibadah dari gereja dan deru kendaraan yang berlalu lalang di jalan utama Kelapa Gading. Tigor menoleh, matanya menatap tajam. "Wor, kenapa kau? Kau sedih dengar aku ngomong begitu? Tapi betul itu, hidup di Jakarta ini gak mudah, Wor. Hidup memang gak boleh begini-gini aja, tapi juga jangan seenak jidat." "Iya, Bang Tigor, tapi memangnya Bang Tigor seumur hidup mau jadi tukang parkir terus?" Jangan salah, Wor. Jadi tukang parkir sehari itu 300.000 pendapatanku. Gak kalah dengan gaji kau di restoran itu. Tapi kan dunia berputar, Bang. Kalau 10 tahun lagi gak ada tukang parkir gimana coba? Di Jepang aja sekarang itu semuanya udah serba mesin. Wor, kau itu mikir 10 tahun ke depan, Padahal hari esok pun kau nggak pikirkan. Udahlah, gampang itu. Kalau nggak ada lagi tukang parkir, aku jualan kopi saja sama kau. Bauer mengangguk mantap, lalu mengangkat gelas kopinya. "Sip, Bang, deal. Nanti gue yang dagang kopi, lo yang ngurus parkir ya, Bang." Itu sama saja, Bauer kampret. Bauer yang tadinya tertawa lepas sambil selonjoran mendadak merasa merinding. Dia merasakan hawa dingin menyeruak dari dalam ruko. Bauer menoleh dan berusaha melihat isi ruko tersebut, tapi rolling door itu begitu rapat tanpa celah sedikit pun. Ada apa, Bauer? Kenapa kau celingkukan begitu?" Gak apa-apa, Bang. Gue cuma ngerasa dilihatin aja." "Sama siapa? Setan? Kau bisa lihat setan?" "Sembaranganan, Bang. Mana ada, Bang." Obrolan dengan Tigor makin seru. Sesekali Bauer menatap ke arah dalam ruko karena merasa ada yang mengawasinya dari dalam. Cukup lama mereka duduk di sana, membicarakan cukup banyak hal yang membuat keduanya berkali-kali tertawa. Tapi suasana santai itu buyar ketika suara deru mesin mobil box terdengar mendekat. Sebuah truk parkir tepat di depan ruko. Beberapa orang turun, menurunkan meja dan kursi lipat dalam jumlah yang banyak. Dari dalam mobil, seorang pria berperawakan tegap turun. Bajunya kemeja putih, celana hitam rapi, wajahnya keras dengan mata yang tajam.
Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah Bauer dan Tigor yang masih duduk di dalam ruko. "Kalian lagi apa di sini?" Tigor langsung berdiri, merogoh kantong mencari bungkus rokok. Dia menyalakan satu, lalu menyemburkan asap ke samping. "Bang, jangan salah paham. Kami cuma duduk, nggak ada niat macam-macam." Bauer berdiri dan menepuk bahu Tigor pelan. "Udahlah bang, kita cabut aja. Gue udah kenyang ngopi. Lagian besok gue harus kerja pagi." Tigor menatap pria itu sekali lagi, lalu mengangguk kecil. "Iya juga, ayo, aku pun capek." Mereka berdua melangkah pergi dari tempat itu. Bauer menoleh sekilas. Aura dingin dari dalam ruko itu masih terasa menusuk, bercampur dengan pandangan tak bersahabat dari si pria. Ia menarik napas panjang. "Kenapa, Bauer? Kenapa kau tarik napas dalam begitu?" "Gak apa-apa bang, cuma pengen aja." Nanti malam kau mau makan apa? Itu pergi, makan bareng, biar aku yang traktir." "Gak usah lah bang, gue kan dapat jatah makan. Nanti aja kalau gue udah gajian, kita makan di luar." "Luar mana, War?" "Luar kontrakan." Sesampainya di kontrakan, Bauer langsung melempar tas kecilnya ke pojok kamar. Seluruh badannya pegal-pegal. Untung saja momen seperti ini hanya terjadi jika hari libur saja. Kalau tiap hari seramai ini, dia yakin dalam 1 bulan dia akan terkena tibas. "Aduh, gua kayaknya bisa jadi capcay goreng ini kalau nggak mandi," gumam Bauer ketika merasakan badannya sangat lengket. Ia bergegas mandi. Air sumur dingin menusuk tulang, tapi justru membuatnya merasa segar. Setelah itu, ia merebahkan diri di kasur tipis. Angin dari kipas kecil berputar pelan, suara cicak bersahutan dari langit-langit. "Merem bentar boleh kali ya? Habis itu nanti ambil makan malam jam 8. Bauer berniat hanya selonjor sebentar, tapi tubuhnya langsung terlelap. Tidurnya begitu dalam. Kring, suara alarm butut dari handphone jadulnya berdering pelan. Bauer menggeliat, membuka mata yang masih berat. Jam di layar menunjukkan pukul 4 pagi. Jam 4, asem, ketiduran gue, jadi nggak jadi makan deh. Selamat, rupanya ikut terbangun karena alarm handphone Bauer yang begitu nyaring. "War, di meja ada kue. Semalam Bu Bos datang, bawa kue banyak. Wah, mantep iki, tahu aja gue lagi lapar. Makan aja War, habisin. Jangan lupa bekasnya dibuang biar nggak ada semut." Ia duduk di tepi kasur, mengucek mata. Bauer berdiri, menatap liontan kecil yang tergantung di lehernya. Tangannya meraba benda itu perlahan sambil menarik nafas panjang. Setelah mandi dan sholat subuh, Bauer bersiap menggunakan seragamnya. Dia kemudian mengambil kantong plastik di meja kecil berisi beberapa potong bolu coklat. Dia segera memakan dan menghabiskannya. Pukul 5 pagi, jalanan di depan kontrakan masih basah sisa hujan malam tadi. Bauer melangkah cepat dengan jaket tipis dan topi lusuh menutupi rambutnya. Tangannya masuk ke kantong celana sambil menguap lebar. Jakarta jam segini udah rame juga ya. Kalau di desa mah jam segini orang-orang masih pada di masjid. Sesampainya di depan ruko kosong yang kemarin ia dan Tigor pakai nongkrong, Bauer otomatis berhenti. Pandangannya tertarik ke papan nama baru yang terpasang di atas pintu. Skyline Cafe, coming soon. Walah, mau jadi kafe toh. Pantesan kemarin bawa meja kursi segala. Bisa nih, kapan-kapan kau udah gajian mampir. Namun, bukan papan itu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Dari lantai 3 ruko, tepat di balik jendela kaca besar yang masih berdebu, dia melihat sosok perempuan berdiri tegak. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah, tapi tatapannya lurus, kosong. Mata Bauer refleks melebar. Ia diam di tempat. Udara dingin dini hari terasa lebih berat. Yalah, laki-laki beginian. Ini cewek karyawan apa penghuni lama ya? Bauer menghela nafas panjang, menunduk sebentar, lalu melanjutkan langkah. Kadang gue bingung, yang gue lihat ini orang beneran apa demit ya?
Capek juga bedainya. Langkahnya makin cepat meninggalkan ruko itu menuju restoran bintang laut yang hanya selisih beberapa ruko saja. Tak sampai 10 menit, dia pun sudah sampai di restoran bintang laut. Dok, dok, dok. Bauer menggedor rolling doll dengan keras, bukan untuk mengganggu, tapi sebagai kode untuk mereka yang tinggal di dalam agar tahu jika ada pekerja yang sudah datang. Suara rolling door ruko yang berat berderit ketika ditarik ke atas. Bagus, karyawan muda yang juga tinggal di mes restoran muncul dari balik pintu. Tubuhnya masih agak ringkih, rambutnya acak-acakan, matanya sembab karena baru bangun. Dia menguap lebar. Berangkatnya pagi banget, Mas War. Bauer mengangguk. Makasih Agus. Ya nih, biar nanti nggak keteteran. Cucian semalam pasti masih gunung. Iya sih, masih banyak banget tuh. Si Bejo sama Agus ninggalin cucian banyak banget, nggak kira-kira. Biarinlah, Sabtu Minggu emang rame kok. Kalau maksa rampungin cucian, bisa-bisa pada pulang pagi. Hehehe. Kamu yang sabar ya. Siap Gus, aman. Dia melangkah masuk ke dalam restoran yang masih remang. Suara blower mendengung. Kompor-kompor yang sedang digunakan untuk memanaskan air juga mendesis. Bauer mengambil celemek di gantungan dekat blower dan mulai mengenakannya. Begitu berbalik, matanya langsung menangkap 3 bak penuh piring kotor tergeletak di lantai dekat wastafel. Bauer hanya menyeringai kecil sambil karo-karo kepala. Aduh, baru datang udah disambut ginian, mantap. Ia tak mengeluh panjang. Dengan langkah teratur, Bauer menyiapkan kantong besar untuk tempat sampah organik, lalu melipat lengan bajunya. Setelah itu, ia berjalan ke gudang untuk mengambil stok spons baru dan sabun cuci piring. Gudang gelap, hanya lampu neon kecil yang berkelip, bau bawang, kecap, dan plastik menyengat hidung. Saat dia keluar lagi, membawa sabun dan spons di tangan, dapur itu kosong karena Bagus yang sedang naik mengambil perlengkapannya. Di antara rak bumbu dan tumpukan wajan besar, berdiri sosok Meijen. Rambut panjangnya terurai, wajah cantiknya pucat, namun senyum tipis tersungging di bibirnya. Bauer langsung berdiri tempat, dadanya naik turun pelan. Ya elah Bekayu, jangan nongol di dapur gitu dong. Mau bikin kue jantungan apa? Meijen tidak menjawab, senyumnya melebar menikmati keterkejutan Bauer. Bauer merengus, menaruh sabun dan spons di atas rak, lalu menggerutu sambil melirik tajam. Serius, lu kalau mau muncul jangan tiba-tiba gitu dong. Orang lagi ngantuk juga bisa langsung sadar total. Meijen masih berdiri di dekat meja stainless dapur, wajahnya pucat dengan senyum samar, tapi sorot matanya kali ini serius. Kenapa tadi kamu berhenti lama di depan ruko kosong? Bauer yang sedang membuka tutup botol sabun menoleh santai, senyum tipis terbit di wajahnya. Lu tahu juga ya, gue lihat ada cewek cakep berdiri di lantai 3 ruko itu. Cantik banget, mata kosong gitu. Temen lu ya? Sekilas senyum Meijen hilang, tatapannya berubah dingin, bibirnya bergerak, suaranya lebih tegas. Jangan bercanda, jangan bilang dia cantik. Dia itu jahat. Jangan pernah coba deketin dia. Gak semua demi baik, kebanyakan yang jahat. Bauer mengangkat alis, senyumnya melebar. Lu cemburu ya? Santai aja. Gue cuma nanya doang, gak ada niat apa-apa. Lagian gue kan udah punya teman hantu, masa ia mau nambah lagi? Tatapan Meijen makin tajam, ia mendekat lalu berbisik. Aku serius, War. Dia bukan seperti aku. Jangan pernah menoleh kalau dia memanggil. Ya untungnya dia gak pernah manggil-manggil gue. Seketika tubuhnya memudar, lalu hilang dari pandangan. Bau melati samar masih tertinggal di udara. Bauer berdiri sambil karo-karo kepala. Cemburuan banget nih setan satu. Tiba-tiba suara berat muncul dari arah belakang. War, lu ngomong sama siapa? Bauer terlonjak kaget. Dia menoleh, melihat Jaya berdiri di pintu dapur sambil melipat tangan, wajahnya penuh tanda tanya. Gue ngomong sama sabun, jawab Bauer cepat sambil mengangkat botol sabun cair. Gue bilang jangan lupa lagi kayak kemarin, repot bersihinnya.
wajah yang melongo, lalu ia tertawa keras. Gila lu, ngobrol sama sabun. Lama-lama otak lu kebanyakan uap minyak sama arak gentong nih. Bauer nyengir pura-pura cuek. Ya daripada ngobrol sama piring kotor, mending sama sabun, lebih wangi. Hari itu, restoran bintang laut benar-benar seperti kapal yang mau karam. Printer order terus cetak kertas tanpa henti. Suara wajan bercampur dengan teriakan. Order meja 7 siapin capcay seafood. Udang saus mentega mana? Cepetan dong. Wah, piring kotor numpuk, gaspol. Keringat bercucuran di pelipis Bauer, tapi bibirnya tetap menyunggingkan senyum. Tangannya lincah mencuci, menaruh piring bersih di rak, lalu lari lagi, angkat bak besar yang penuh sendok. Wah, kalau dapur ini kapal, lu itu mesinnya. Jangan sampai mati mesinnya, ha? Jangan lebay lu, Jay. Gue cuma tukang nyaburin piring, bukan chief engineering kapal Titanic. Waktu terasa lewat tanpa henti. Pukul 3 siang masih ramai, 3.30 masih ramai, barulah sekitar pukul 4 sore suasana dapur mulai longgar. Pegangan wajan perlahan dilepas. Orang-orang yang bekerja shift 1 perlahan mundur, digantikan oleh orang-orang yang bekerja shift 2. Bauer melepaskan celemeknya, menggantungnya kembali di tempat yang semula. Kakinya pegal, tangannya keriput karena seharian kena sabun, tapi wajahnya tetap berseri. Akhirnya kelar juga, gumamnya sambil melangkah keluar dari dapur. Begitu keluar lewat pintu belakang restoran, angin sore Jakarta langsung menyapu wajahnya. Matahari condong ke arah barat, cahaya orange menyinari jalanan Kelapa Gading yang padat. Bauer menghela nafas panjang. Capek sih, tapi asli capean nganggur. Bauer berjalan santai ke arah kontrakan, badannya pegal, kaosnya basah oleh keringat, tapi begitu melewati depan ruko yang kemarin kosong, langkahnya langsung melambat. Ruko itu sudah berubah drastis. Rolling door kini terbuka lebar, cat putihnya masih segar, kaca bening berkilau. Di atas terpasang plang besar bertuliskan Cafe Skyline Soft Opening. Tampak beberapa orang sibuk merapikan meja dan kursi kayu. Di dalam, lampu-lampu gantung sudah menyala, memberikan kesan hangat. Ada aroma kopi yang samar terbawa angin. Bauer menelan ludah. Cepat banget, kemarin kosong, sekarang udah jadi kafe. Jakarta memang gak main-main. Dari balik jendela lantai 2, terlihat seorang wanita berdiri menatapnya. Wajahnya cantik, rambut panjang terurai, bibirnya merah menyala. Wanita itu tersenyum, bibirnya bergerak pelan meski Bauer tak bisa mendengar suaranya. Bauer menghela nafas panjang, kepalanya menunduk. Ya elah, baru juga kelar kerja, udah dapat bonus beginian lagi. Semoga aja dia nggak jahil kayak si Mejen. Dia mempercepat langkah, mencoba mengabaikan, tapi sebelum belokan gang, ia masih sempat menoleh sekali lagi. Sesampainya di kontrakan, Bauer melihat Tigor sedang merokok di teras kontrakan. Sudah pulang kau, War? Ya bang, tumben jam segini Bang Tigor pulang cepat. Itu si Charles Kemperet datang cepat, katanya sih buat gantiin yang kemarin. Oh gitu ya bang, ya udah bang, gue masuk dulu bang, capek banget ini. Ya, tidurlah kau. Bauer terbaring di kasur, lelah dan setengah mengantuk. Tapi malam itu tidurnya terganggu. Ia terjebak dalam mimpi yang aneh. Di sebuah ruangan gelap, seorang pria dan wanita sedang bertengkar sengit. Wanita itu memegangi perutnya, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu gak mau tanggung jawab, Arya? Ini anakmu. Pria itu menepis tangan wanita itu, menunduk marah dan frustasi. Aku gak siap. Aku gak minta ini terjadi, Nia. Jangan paksa, jangan suruh aku. Aku gak bisa. Lagian kenapa kamu gak KB? Ya kamu juga kenapa gak pakai pengaman? Aku kan udah bilang, aku itu lagi masa subur. Aborsi aja. Enak banget kamu ngomongnya ya. Kita ngelakuin ini aja udah dosa. Sekarang kamu malah nyuruh aku aborsi. Ya terus gimana? Ya udah, gedein aja sendiri. Aku nggak mau tahu.
Anjing kamu, Ari. Pantas bapakku ngelarang aku deket-deket sama kamu. Ternyata kamu sebejat ini. Tiba-tiba, sosok wanita dari lantai 3 ruko muncul di sudut ruangan. Tatapannya kosong, pucat, tapi penuh dendam. Aura gelapnya seakan menelan udara di sekitar. Dengan cepat, wanita itu seperti merasuki tubuh Arya. Tubuh pria itu bergetar dengan hebat. Suaranya berubah serak, matanya kosong. Itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu mau sama aku? Dalam kekacauan itu, Arya mendorong Nia hingga terjatuh ke lantai. Dia menangis, menahan sakit dan ketakutan, tapi tatapannya penuh amarah dan kekecewaan. Tega kamu ya, jahat banget kamu. Aku benci sama kamu. Arya mendekati wanita itu dan menendang perutnya dengan keras. Wanita itu menjerit kesakitan. Dia meringkuk dan berusaha melindungi perutnya. Namun Arya terus menendanginya, bahkan menginjaknya dengan keras. Stop Arya, sakit. Stop Arya, sakit. Jangan tendang lagi. Aku gak minta kamu tanggung jawab lagi. Ampun. Aku gak percaya. Mampus kamu. Bauer menelan ludah. Tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menonton. Jantungnya berdegup kencang. Nafasnya tercekat. Ketika wanita hamil itu sudah tergeletak tak berdaya, Arya berhenti. Sosok wanita penunggu ruko kosong itu keluar dari tubuh Arya, meninggalkan Arya yang kini kebingungan. Perlahan ruangan itu memudar. Bauer membuka mata, keringat dingin membasahi punggung. Dia menarik nafas panjang, tubuhnya gemetar. Meski nyata, ia tahu ini hanya mimpi, tapi rasa takutnya terasa terlalu hidup. Esok paginya, jam 6 pagi, Bauer sudah mengenakan seragamnya dan melangkah ke restoran bintang laut. Matahari pagi mulai menembus celah gedung, memberi cahaya hangat ke jalanan Kelapa Gading. Saat melintas di depan ruko baru, dia berhenti sejenak. Ada keramaian di depan ruko. Beberapa polisi berdiri, ambulans terparkir dengan lampu sen menyala, dan beberapa orang berkumpul. Bauer mengernyit. Ia sedikit penasaran. Ramai banget. Apalagi nih? Dia menunduk, mengangkat tas kerjanya, lalu melangkah cepat, mengabaikan keramaian itu. Bauer punya prinsip, urusan orang lain biar urusannya sendiri. Lagi pula, shift pagi sudah menunggu dan dapur tak bisa menunggu. Di dalam restoran, ada banyak pekerja yang sudah datang. Bauer melakukan absen masuk dan segera menuju dapur. Tumpukan piring kotor sisa semalam hanya sedikit. Sabun dan spons juga sudah ada. Dia tersenyum. Bejo dan Agus pengertian juga rupanya. Semangat War. Waduh, DJ bintang laut tumben kesiangan nih, tanya Bagus. Ya bukannya kesiangan ini, gue cuma berangkat tepat waktu, gak kebagian lagi. Kalimatnya itu disambut dengan gelak tawa para kokelper yang sudah mulai bekerja. Belakangan ini, dia mendapat gelar baru, yaitu DJ bintang laut, karena tugasnya memutar-mutar piring seperti tugas seorang DJ. Belum juga Bauer sempat mencuci piring, beberapa waitress masuk ke dapur sambil heboh. Wajah mereka pucat dan suaranya bergetar. War, lu udah denger belum? Ada mayat di kafe baru itu, ucap Mega dengan wajah yang pucat. Bauer terhenti. Spons dan sabun di tangannya hampir saja jatuh, matanya melebar. Hah? Apa? Mayat? Di ruko itu? Kafe yang baru? Yang bener aja. Pagi-pagi udah nyebar gosip. Ih, gue serius War. Masa ya gue bercanda? Lagian lu kan ngelewatin ruko itu. Masa ya lu gak tahu sih? Iya sih, tadi rame. Tapi masa bodoh ah. Detik itu, mimpinya semalam tiba-tiba menghantam kesadarannya. Sosok pria dan wanita yang bertengkar. Aura gelap wanita di lantai 3. Semuanya seperti kembali bermain di ingatannya. Tubuhnya gemetar, nafasnya sedikit rengah. Ya ampun, itu kan mimpi gue, batin Bauer. Jaya yang melihat reaksi Bauer menepuk baunya. War, apa lu? Kayak bisa lihat demit. Bauer menarik napas panjang, mengatur ketenangannya. Waiters lain masuk lagi, lebih panik. Ada banyak polisi guys. Kayaknya ini kasus pembunuhan deh.
Bauer menelan ludah, menatap piring kotor di depannya. Tangan gemetar sebentar sebelum ia menggenggam spons lagi. Yaudah, kerja dulu deh, fokus ke dapur, nanti juga ada yang jelasin. Bauer menaruh celemeknya di gantungan dan melangkah ke gudang untuk mengambil stok sabun dan spons. Suasana di dalam sepi, hanya suara kipas dan desau angin dari ventilasi yang terdengar. Begitu Bauer memasuki gudang, Mei Chen sudah berdiri di sudut, menatapnya dengan senyum tipis yang dingin. Rambut panjangnya tergerai, mata sipitnya menyorot penuh arti. Ucapan aku benar kan, War? Suasana Mei Chen lembut tapi menusuk. Penunggu ruko itu jahat, bukan cuma rumor. Orang-orang menemukan mayat pagi ini. Bauer menelan ludah, mengangguk pelan. Iya, lu bener. Gue inget mimpi semalam, dan sekarang kejadian beneran, jawabnya lirih. Mei Chen melangkah lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak. Ini pasti akan berlanjut, War. Orang itu gak bakal berhenti. Cuma karena mayatnya ketahuan, dia bakal terus bikin masalah. Kamu harus siap ya. Bauer mengerutkan kening, menatap lantai gudang. Gue gak ngerti deh, Chen. Ya tapi gue gak bakal tinggal diem. Kalau dia ganggu orang-orang sini, gue siap membantu. Mei Chen tersenyum tipis, senyumnya lebih lembut sekarang. Bagus, tapi jangan sampai lengah. Ini baru awal. Dunia ini beda sama yang kamu kira, Bauer. Meskipun kalung itu bisa bantu kamu, tapi jangan selalu bergantung dengan benda itu. Kamu harus jaga diri. Bauer menggenggam sabun dan spons dengan erat sebelum mengangguk pelan. Malam mulai turun. Lampu jalan menyala satu persatu, menerangi trotoar yang lengang. Dari arah gereja, Bauer dan Tigor berjalan beriringan menuju kontrakan mereka. Tigor menyulut rokoknya, menghembuskan asap ke udara. War, ya Bang Tigor, aku penasaran ya. Siapa yang bunuh wanita itu ya? Itu wanita masih muda, masih seger. Kok tega ya dibunuh? Ada masalah apalah mereka main hilangin nyawa orang aja? Bauer pasang muka serius, tangannya masuk ke kantung celana. Ya kalau gue tebak sih Bang, mungkin aja pacarnya sendiri yang bunuh. Tigor berhenti sebentar, ia melotot ke arah Bauer. Pacarnya? Lah kok bisa? Hah? Kok tahu begitu, War? Bauer nyengir miring. Ya lu pikir aja, Kor. Cewek itu hamil, pasti minta tanggung jawab. Lakinya mungkin gak siap, terus kepikiran jalan pintas. Jadinya gitu deh. Tigor mengangguk pelan, wajahnya muram. Jadi cewek itu hamil ya, War? Alamak, yang makin serem aja ruko itu. Baru buka sehari, pasti gak bakal buka lagi. Kalaupun buka, gak bakalan ada yang mau beli. Bauer menghela nafas, matanya melirik ke arah ruko kafe baru yang masih dilingkari garis polisi. Lampu biru samar-samar masih berkedip di kejauhan. Manusia kadang bisa lebih serem dari setan, Bang. Apalagi kalau manusianya kesurupan setan, ngerinya double. Tigor menatap Bauer sekilas. Ada benernya juga kau, War. Ya Bang, makanya jangan lupa bismillah kalau mau apa-apa. Hah? Bismillah? War, aku kan Kristen, War. Bauer tertawa menyadari kekonyolannya. Di kontrakan sederhana itu, Bauer masuk dengan langkah pelan. Begitu pintu ditutup, ia langsung menaruh tas kainnya di kursi, mengambil handuk, lalu masuk ke kamar mandi. Air dingin mengalir, membasuh tubuhnya yang lengket karena seharian bekerja. Selesai mandi, ia mengenakan sarung kotak-kotak dan kaos tipis, lalu menunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah salam, ia duduk kembali di atas sajadah, tangannya menggenggam liontin kecil yang selalu ia bawa. Bibirnya melafalkan beberapa rapalan pelan. Matanya terpejam, nafasnya diatur pelan dan seperti biasa. Wush. Kesadaran Bauer tercerabut dari raga. Tubuhnya tetap duduk di sajadah, tapi jiwanya melesat keluar, menembus atap kontrakan, melayang tinggi di langit Jakarta yang gelap. Lampu-lampu kota tampak seperti kerlip kunang-kunang dari ketinggian. Namun Bauer tidak kemana-mana. Ia sudah tahu tujuannya, ruko kosong yang sekarang sudah berubah menjadi kafe. Dalam sekejap,
Jiwanya sudah berada di depan ruko itu. Rolling door cafe tertutup rapat, lampu neon papan nama padam. Padahal kemarin baru soft opening, kini sudah disegel garis polisi. Sepi, hanya angin yang berembus membawa hawa dingin menusuk tulang. Bauer menembus pintu masuk. Di dalam, suasananya jauh berbeda dengan riuh keramaian kemarin. Semua gelap, hanya ada cahaya samar kekuningan tak dari mana. Pada satu ruangan di lantai 3, dia melihat seorang wanita duduk di lantai. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya pucat muram, matanya kosong menatap lantai. Perutnya sedikit buncit, tanda kehamilan yang sempat dipertengkarkan. Bauer bergumam pelan, "Sania." Wanita itu mengangkat kepala, menatap Bauer dengan mata sembab. Ada air mata yang seolah tidak pernah kering dan terus mengalir. "Kamu bisa lihat aku? Siapa kamu?" "Aku Bauer." Sania terus menangis. "Aku cuma minta dia tanggung jawab, gak lebih. Tapi dia malah bunuh aku. Tolong aku." Sebelum Bauer sempat menjawab, hawa ruangan berubah drastis. Udara menjadi berat. Muncul seorang wanita yang kemarin dia lihat berdiri di dekat jendela. Bauer menatap tajam. Setan maning, setan maning. Makhluk itu terkekeh. "Kamu lagi, manusia? Apa urusanmu ikut campur? Biarkan Sania bersamaku. Dia milikku, tubuhnya mati, tapi jiwanya milikku." Sania menduduk, tubuhnya bergetar, seakan terikat sesuatu yang tak terlihat. Bauer melangkah maju, menatap wanita itu. Nafasnya berat, tapi tekadnya bulat. "Ora iso, Sania itu bukan punya lu. Wong dia korban, bukan mainan." Setan itu menyeringai. "Kalau begitu, kau harus melawanku, Bambang Worodewo." Bauer merasakan hawa panas bercampur dingin. Tangannya meraih liontin yang selalu tergantung di leher. Lalu ia menghela nafas panjang. "Lu mau lawan Bauer? Oke, ayo, gas!" Suara wanita setan itu menggema, membuat ruangan kafe bergetar. Bauer menggenggam liontinnya erat, merapal doa. Cahaya samar keluar dari liontin itu, namun sosok hitam itu melesat cepat. Cakar panjangnya menyambar dada Bauer. Wuss! Bauer sempat menahan dengan lengannya, tapi tubuhnya terlempar menghantam meja. Asu, kuat banget. Makhluk itu mendekat perlahan. "Kamu tidak akan bisa menang. Jiwa-jiwa seperti Sania adalah makananku." Bauer memaksa berdiri, darah merembes dari sudut bibirnya. Ia mengangkat liontin, menempelkannya ke dada sambil berucap tegas, "Kalau gue gak menang, lu juga gak bakal menang. Bambang Worodewo never give up, ngerti?" Tiba-tiba cahaya putih meledak dari liontin, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Setan itu menggeram, mundur beberapa langkah, namun dengan nolongan panjang ia kembali menerjang. Pertarungan berlangsung sengit. Bauer berkali-kali terempas, punggungnya membentur dinding. Nafasnya hampir habis, tapi setiap kali jatuh ia bangkit lagi, merapal doa, menguatkan liontin dengan genggaman penuh tekad. Sampai akhirnya, ketika setan itu melompat untuk serangan terakhir, Bauer berteriak lantang, "Bismillah, Allahu Akbar!" Cahaya liontin meledak, membentuk semburan putih menyilaukan yang menelan tubuh bayangan hitam. Suara jeritan panjang memakakan telinga sebelum wujud setan itu terurai menjadi asap, lalu hilang ditelan kegelapan. Hening. Bauer terhuyung, hampir roboh, namun matanya segera tertuju pada Sania. Gadis itu masih terduduk, wajahnya penuh kesedihan. Bauer berjalan tertatih mendekat, lalu berjongkok di hadapannya. "Sania, kamu udah gak apa-apa, jangan takut lagi." Sania menggeleng lemah. Bauer menghela nafas berat, suaranya pelan tapi mantap. "Kamu itu jangan jadi arwah gentayangan. Kamu udah bebas sekarang. Tenangin hatimu, serahkan semuanya ke Gusti Allah, biar yang jahat dapat balasannya." Air mata Sania berhenti mengalir. "Terima kasih,
bisiknya. Dalam sekejap, tubuh Sania berubah menjadi butiran cahaya lembut yang berterbangan, lalu menghilang, menembus langit-langit kafe. Bauer terdiam, tangannya masih gemetar, nafasnya terengah-engah. Ia menutup mata, lalu hus. Kesadarannya kembali ke tubuh. Ia tersentak di atas sajadah, keringat bercucuran membasahi wajah dan punggungnya. Tubuhnya sangat lemah, seolah semua tenaganya terkuras habis. Bauer berbaring telentang, menatap langit-langit kontrakan dengan nafas yang berat. Ya Allah, kapan rampungnya iki? Begitu, dapur bintang laut kembali riuh. Bunyi panci beradu, kompor menyala dan printer order terus berdetak seperti biasa. Meski tubuhnya masih lemah karena semalam, Bauer tetap menahan diri, berdiri di depan wastafel, sibuk menggosok piring yang menumpuk. Bauer, suara Mega tiba-tiba terdengar dari samping. Gadis itu berdiri sambil menyender di meja, wajahnya penuh semangat. Anak apa, Meg? Roma-romanya dapat bahan gosip baru nih. War, lu udah denger soal cewek yang mati di kafe baru itu belum? Apa? Mega mengibaskan tangannya, matanya melebar. Katanya War, yang bunuh itu pacarnya sendiri. Dan katanya lagi, cewek itu lagi hamil. Parah banget ya. Bauer hanya tersenyum kecil, tangannya tetap mengusap piring dengan sabun, membilas, lalu menaruhnya di rak. Dari sorot matanya, jelas sekali kalau kabar itu bukanlah hal yang baru untuknya. Mega memicikkan mata penasaran. Kok lu senyum-senyum gitu sih? Kayak orang udah tahu duluan aja. Bauer menoleh sekilas, senyum tipis masih tersungging. Gak apa-apa, Meg, cuma heran lu kok dapet informasi gampang banget deh. Mega gitu loh. Apa sih yang Mega gak tahu? Iya, pokoknya Mega sing paling up to date. Udah sono keluar, Jaya mau masuk tuh. Mega hanya tersenyum lebar dan keluar dari dapur. Di pojok dapur, Meichen berdiri dan tersenyum kepada Bauer. Dia tahu jika semalam Bauer sudah mengalahkan penunggu ruko kosong itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bauer. Bambang Borodoyo. Dan di sini di series kedua ini, akhirnya bisa menunjukkan kembali ya kemampuannya Bauer dalam menghadapi makhluk-makhluk gaib. Dan tapi kalau saya pribadi ini saya suka nih malah sama sosoknya Tigor ya. Jadi unik ya, kan di channel Ilo kan belum ada nih ya tokoh dari orang Batak ya. Dan di sini dapat nih tokohnya Tigor ya kan. Kalau ciri khas orang sana kalau bilang Kamperet kata dia ya kan, Kamperet. Jadi suka sekali saya nih sama kisah Bauer dan Tigor, memberikan warna baru ya di channel Ilo Extreme. Dan pastinya Nirmala terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi nih untuk kisah Bauer dan Tigor selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini bagaimana Bauer berhasil mengusir ya sosok wanita gaib, pastinya wanita misterius ini kan dia jahat kata Meichen tuh temen gaibnya di tempat kerjanya itu dia udah bilang ya kan, itu jahat sosok itu, kamu jangan deket-deket, beda sama aku karena dia jahat. Dan benar kan, di situ dia merasuki cowoknya padahal nggak pengen niat bunuh, akhirnya jadi ngebunuh ya. Walaupun emang cowoknya nggak mau tanggung jawab, tapi nggak sampai ingin menghabisi ceweknya, tapi ternyata setelah dirasuki dihabisilah ceweknya. Dan itulah ya teman-teman, bagaimana juga di kisah Bauer ini lika-liku kehidupan di dunia restoran. Saya belum pernah sih kerja di restoran, tapi teman-teman saya banyak yang kerja tuh dan cerita di restoran itu capek pakai banget. Jadi kerja yang benar-benar kerja di restoran yang capek banget. Tapi kalau di bagian belakang kayak si Bauer itu jenjangnya biasanya ada tuh jenjangnya bagus. Dan banyak juga teman-teman saya yang sukses berangkat dari cuci piring kayak si Bauer ini sampai sekarang jadi koki di luar negeri, luar biasa. Yang penting emang ulet ya, harus ulet. Dan kisah ini terinspirasi dari kisah nyata ya teman-teman ya. Sekali lagi buat Nirmala ditunggu pokoknya untuk episode selanjutnya dari kisah Bauer dan Tigor ini. Dan buat teman-teman yang setuju silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain.
agar juga ikut merasa terhibur. Akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.